Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan dengan ayat 65 dan 66 dari surat Baqarah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mongko nuli ngendika subhanahu wa ta'ala kelawan runtute kalam ngarep. Lalu Allah bersabda, berfirman sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ing hale demi temen wis padha weruh sira kabeh ing kaum kabeh kang padha mukim ana desa Ailah ingkang wis padha lacut padha nrajang janjine pangerane setengah saking sira kabeh ya kaum Bani Israil nerajang janji ing dalam dina Sabtu. Mongko nuli dawuh ingsun marang kaum kabeh, ana sira kabeh kaum dadiya kethek ya. Dadiya kethek sira. Mongko nuli dadi kethek hale ina-ina. Pada saat saat ini kamu sudah tahu bahwa cerita tentang penduduk atau orang-orang yang tinggal di desa Ailah di Palestina sekarang yang telah melakukan pelanggaran, melanggar janji Tuhannya ya. Jadi sebagian dari kalian semua itu, wahai kaum Bani Israel, telah menerjang, melanggar janji Allah, yaitu untuk tidak bekerja di hari Sabtu. Mongko nuli dawuh, maka lalu Allah memerintahkan, maka aku memerintahkan kepada kalian semua, wahai kaum, jadilah kalian semua itu kera. Maka lalu mereka menjadi kera yang hina, ya. Qiradatan khasiin, kera yang hina. Mongko andhati aken ing mangkono siksa supaya dadi pengeling-eling marang umat kang keri-keri lan supaya dadi pitutur marang umat kang ing dalem iku zaman lan umat ingkang kari supaya aja ana nglakoni kelawan iku kelakuan lan malih supaya dadi pitutur marang wong kang muttaqin. Ya, jadi bahwa mereka dijadikan kera sebagai siksa itu agar menjadi peringatan bagi umat yang datang kemudian atau nasihat bagi umat yang masih ada pada zaman itu, dan juga orang yang datang kemudian agar tidak melakukan apa yang telah mereka lakukan, yaitu melanggar janji Allah. Dan juga agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi siksa itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk pelajaran bagi orang-orang yang lain.
yakni setuhune iku kaum Bani Israil ingkang dalem zamane Nabi Dawud alaihi salam iku padha mukim ing dalem desa Ailah, pernah pinggir segara ing hale iku kaum wus den cegah lan wus den haramaken nalikane dina Sabtu ing yen to ngalapo iwak utawa liya-liyane perkara hale donya. Ya sesungguhnya atau tafsir dari ayat itu sesungguhnya bahwa Bani Israel pada masa Nabi Dawud alaihissalam yang tinggal di desa Ailah, di kampung Ailah di tepi Laut Tengah, jadi pantai timur dari Laut Tengah, kaum itu telah dilarang untuk atau diharamkan untuk mencari ikan pada hari Sabtu atau melakukan hal-hal lain yang bersifat duniawiyah. Ya, jadi dilarang itu melakukan kegiatan pada hari Sabtu. Mongko tatkalane dina Sabtu ana iwak segara iku padha ngambang ing pinggire pesisir krana arah coba. Tapi anehnya begitu datang hari Sabtu banyak ikan itu yang muncul di permukaan. Ya, banyak sekali di pesisir di pinggir di pinggiran laut itu justru pada hari Sabtu itu banyak yang muncul. Nah, itu sebagai cobaan. Lan nalikane wis surup srengenge dina Sabtu mongko ilang ora ana iwak ngeton ya. Ya. Kalau matahari sudah tenggelam pada hari Sabtu, sudah sampai malam Minggu, maka ikan itu hilang semua, tidak ada yang menampakkan diri. Mongko kari-kari setan aweh pitutur kelawan waswase becik sira kabeh gawe lawangan ana ing pinggire segara lan den turutaken lawange terus segara yen nalikane iwak mlebu melayu saking segara mongko lawange tutupen ora niat ngalap iwak, balik nutupi lawange banyu. Maka lalu setan memberikan bisik-bisik kepada mereka ya, atau mereka berpikir sendiri bisa juga begitu dengan nafsu mereka. Sebaiknya kalian buat saja saluran gitu lalu dikasih pintu di pinggir laut, lalu tapi itu sampai ke laut. Jadi saluran parit mungkin dari kampung sampai ke laut, lalu dikasih pintu. Nah, maka ketika ikannya itu masuk dari arah laut, maka tutuplah pintunya. Ya, jadi kalian itu tidak mencari ikan, tidak mau menangkap ikan, tapi hanya menutup pintunya, gitu. Nah, ini was-wasnya setan itu seperti itu. Ya, namanya itu hilah ya. Mongko nuli miturut kaum kabeh kelawan was-wase setan, mongko dina Sabtu teka, mongko padha manjing pirang-pirang iwak padha ngambang ana ing jerone kalenane kaum kabeh. Mongko nuli den tutup lawangan. Ya, maka lalu itu dilakukan oleh kaum itu ya, pendapat atau pikiran tadi itu direalisasikan oleh kaum ini. Maka datanglah hari Sabtu dan betul bahwa banyak ikan yang masuk ke parit itu. Begitu masuk ke dalam parit, maka lalu ditutuplah pintu parit itu yang mengarah ke laut. Mongko tatkalane dina Ahad mongko den alap iwake, mongko selamet kaum kabeh ora ana nemu apa-apa, nyoto kaum kabeh kelakuan mangkono iku halal. Nah, maka lalu sampai hari Minggu ikannya ditangkapi dan mereka tidak mendapatkan kemudaratan apa-apa, tidak ada
hal-hal yang tidak baik, hal buruk yang menimpa mereka gitu. Ya, karena itu mereka mengira bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang halal, yang boleh gitu. Mongko lawas-lawas akeh ingkang padha nglakoni mengkono. Nah, karena begitu lalu lama-lama banyak yang mengikuti. Utawi wong kang ahli ayat iku ana wong petung ailah saya kira ini. Utawi wong kang ahli ailah iku ana wong 70.000. Penduduk ailah pada waktu itu ada 70.000. Ya. Mongko padha prenca-prenca kaum kabeh dadi telung werna, sak pertelone kaum iku padha ngalap iwak kelawan dedalan hilah kang wis tinutur lan sak protelon ana ingkang ora nyegah lan ora milu ngalap iwak lan sak pertelon nyegah sarta misah ora gelem awor marang kancane kabeh. Ya. Pada waktu itu orang yang 70.000 itu terbagi menjadi tiga bagian atau 3 kelompok. Yang sepertiga itu mencari ikan dengan cara seperti tadi, membuat hilah tadi, membuat parit, begitu ikannya masuk ditutup pintunya. Jadi ini hanya menutup pintu, bukan menangkap ikan katanya. Yang sepertiganya lagi itu kalau tadi berbuat, yang sepertinya lagi tidak mencegah tapi tidak ikut. Diam saja, tahu tapi tidak mencegah walaupun tidak ikut. Lalu yang sepertiga lagi itu mencegah dan ketika tidak mau, ya mereka lalu memisahkan diri dari orang-orang yang mencari ikan itu. Hingga den aling-alingi antarane omahe lan omahe kancane kang padha ahli ngalap iwak, sabab wus aweh pitutur ora den turut. Ya. Lalu setelah itu orang yang ketiga, yakni yang memperingatkan tapi peringatannya tidak digubris, itu lalu membuat pagar, ya. Membuat pagar, mereka memisahkan diri dari kawan-kawannya yang mencari ikan. Ya. Karena apa? Karena mereka sudah diberitahu tapi tidak ikut, tidak mau. Lan suwiji wektu metu kaum kang tau ningali omahe tanggane kang ahli ngalap iwak, kok ora ana padha ketinggal metu-metu. Nah, lalu suatu hari ini orang-orang yang memisahkan diri ini tahu, melihat kok rumah tetangganya yang biasa mengambil ikan itu tidak kelihatan keluar. Mongko den tingali ing jerone omahe hale wus dadi kethek lan celeng, ingkang nom-nom dadi kethek, ingkang tua-tua dadi celeng. Nah, lalu mereka berusaha untuk melihat rumah dari orang-orang yang mencari ikan itu. Ternyata bahwa di situ ada kera dan babi hutan. Jadi kelihatannya itu orang yang tua-tua menjadi babi hutan, yang muda-muda jadi kera. Setengah kaul kaum kang ora nyegah, ora melu ngalap iwak, iku katut dadi kethek lan celeng, sabab ora gelem misah, ora gelem mituturi marang kancane, lan ujare kaul ora katut sabab wis mungkir wa huwal mu'tamad. Mengenai orang yang tidak mencegah dan tidak ikut mencari, itu terdapat dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa mereka itu ikut menjadi kera dan menjadi babi hutan, ya, karena mereka tidak mau menasihati kawan-kawan mereka yang berbuat kesalahan. Sementara yang pendapat yang lain mengatakan mereka itu tidak menjadi, jadi tetap manusia, tidak menjadi kera atau babi hutan karena mereka tidak ikut gitu ya. Berarti mereka sudah
mungkir ya, mengingkari perbuatan itu. Nah, ini pendapat yang lebih kuat untuk dipegangi. Ikulah rupane wong kang gawe hilah kelawan syariatullah subhanahu wa ta'ala ora ucul saking azabillah. Nah, itulah akibat dari orang yang membuat hilah, membuat kilah terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa lepas dari siksa. Semono uga wong kang gawe hilah riba utawa hilah supaya ora zakat iyo ije haram indallah. Demikian pula hilah-hilah yang lain seperti hilah riba, menarik anakan hutang, atau hilah agar tidak membayar zakat, itu semua masih haram bagi Allah. Contohnya misalnya ada 3 orang mau zakat fitrah, itu mereka misalnya zakat fitrah sekarang harganya 50.000, lalu 3 orang ini urunan ya, 3 orang ini iuran, sehingga masing-masing misalnya ada yang 17,5, ada yang 17,5, lalu sisanya 1 orang lagi ya menjadi 50.000. Lalu itu diberikan kepada si A. Si A membayar fitrah kepada B. Terus si B menerima dan membayar fitrah kepada C. C membayar fitrah kepada A. Ya, berarti uang itu hanya berputar setelah sampai pada A, lalu bagiannya dikembalikan kepada yang tadi iuran tadi. Nah, ini namanya hilah. Sudah membayar tetapi sebetulnya tidak membayar. Mongko andadekaken subhanahu wa ta'ala ing mangkono siksa marang kaum Bani Israil iku krana arah dadi pitutur marang umat Muhammad kabeh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siksa seperti itu kepada kaum Bani Israil agar menjadi peringatan atau nasihat bagi umat Muhammad semua. Artine ikulah rupane wong kang padha gawe bodhone syariatullah, mongko den siksa kelawan den balik dadi hewan copot saking sifate manusa malik hewan. Mongko ati-ati sira aja pisan-pisan cok gawe khilah ing syariatullah. Artinya itulah akibat dari itulah akibat dari orang yang memperbodoh syariatullah. Jadi lalu disiksa dengan dijadikan hewan. Mestinya manusia itu punya sifat yang mulia, tapi dia membuat hilah, memperbodoh syariat Allah, maka turunlah derajatnya menjadi hewan. Karena itu berhati-hatilah kalian, jangan sampai membuat kilah agar bisa lepas dari aturan Allah. Ya. Jadi kilah itu tidak bermanfaat apa-apa, karena sebetulnya dia tidak membuat orang bebas dari kewajiban. Ya. Makna al-isyari. Setuhune iki ayat aweh isyarat hale wong kang ora weruh qadare nikmate pangerane, lan ora weruh ing kebagusane pangerane, lan ora weruh tingkahe wong kang males ing nikmat Allah kelawan kufur. Ayat ini memberi isyarat mengenai keadaan orang yang tidak tahu harga dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dan tidak tahu kebaikan Tuhannya, serta tidak tahu bagaimana orang membalas nikmat Allah, bagaimana akibat dari orang yang membalas nikmatullah dengan kafir. Ya. Mongko den siksa umat kang dihen-dihen kelawan den masakh. Maka umat yang terdahulu itu disiksa dengan diubah bentuknya atau rupanya. Tegese malih rupane jasmaniyah dadi bahaim, maksudnya adalah bentuk fisiknya berubah menjadi
hewan, menjadi ternak. Lan kedua iki umat Muhammad den mansuh kelawan ruhaniyah. Tapi bagi orang umat Muhammad ini mungkin itu den masih diubah secara rohania. Artinya pada dadi bahaim senajan rupane rupa menung insan zohire batine kirodah wa khonazir. Nah, kalau orang dulu itu diubah bentuknya secara fisik. Tapi kalau umat Muhammad itu dirubah bentuk, bukan bentuk fisiknya, tapi bentuk rohaninya yang diubah. Maksudnya bahwa bukan mereka itu jadi ternak, bukan, tetapi zahirnya saja mereka itu menjadi binatang ternak, meskipun rupanya itu rupanya adalah rupa manusia secara lahiriah. Ya, meskipun rupa secara lahiriah itu masih manusia, batinnya adalah kera dan babi. Utawi adzabul qulub iku luweh banget lan luweh abot tinimbang adzab jisim. Ya, siksaan hati itu lebih berat daripada siksaan fisik. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Ya, dalam Al-Quran disebutkan dan hati serta mata mereka itu dibolak-balikkan oleh Allah. Mongko mangkono ikulah hale wong kang ora tata krama marang bendarane lan tingkahe wong kang ora nganggo adab cara adabe muluk. Nah, begitu itulah keadaan dari orang yang tidak punya sopan santun kepada tuannya dan tingkah laku dari orang yang tidak memakai adab atau protokol dari raja-raja. Jadi kepada Allah yang itu raja ya mestinya itu tidak sopan. Podo keliru ing dalem suluke bales Allah taala wallahu yahdis sabil. Jadi mereka keliru dalam cara membalas Allah. Ya. Cara membalas Allah itu ya dengan syukur, bukan dengan berbuat maksiat, dengan kufur. Wallahu yahdis sabil, Allah menunjukkan ke jalan yang benar. Mongko nuli anuturaken subhanahu wa ta'ala ing hale kaum Bani Israil. Kemudian Allah menceritakan keadaan dari kaum Bani Israil. Faqala wa idh qala Musa liqaumihi innallaha yamurukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an nakuna minal jahilin. Anuturana sira ya Muhammad marang umat ira kabeh nalikane dawuh Nabi Musa marang kaum Bani Israil nalikane ana wong mati ora weruh wong kang mateni, mongko matur kaum kawe marang Nabi Musa supaya meruhaken wong kang mateni. Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu sendiri ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israil pada saat ada orang mati dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Maka lalu kaum Nabi Musa itu minta kepada Nabi Musa agar menunjukkan siapa yang membunuh orang mati itu. Mongko ngendika Nabi Musa ya kaum setuhune ingsun oleh wahyu saking Allah Subhanahu wa ta'ala perintah ing sira kabeh ing yen to nyembelih sapi wadon sira kabeh. Lalu Nabi Musa menjawab, wahai kaum, sesungguhnya saya telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Ya, sapi betina, baqarah. Mongko padha matur kaum kabeh menapa to geguyonan sing andika kelayan kula dene kok sulaya antarane soal kula lan panandika panjenengan. Nah, Bani Israil ketika mendengar itu mereka bertanya, apakah Tuhan ataukah Anda bergurau dengan kami? Kami tanya siapa yang membunuhnya,
kok disuruh nyembelih sapi? Ini kan ndak klop antara pertanyaan dengan jawaban. Mongko ngendika Nabi Musa, a'udzubillah, aku ora pisan-pisan caturan kelawan guyonan. Maka Nabi Musa menjawab, ya naudzubillah, aku berlindung kepada Allah, aku sama sekali tidak berbicara dengan gurauan. Mongko tatkalane wis padha weruh kaum kabeh setuhune dawuhe Nabi Musa iku hak, mongko nuli matur faqala ta'ala, ketika mereka sudah tahu bahwa Nabi Musa tidak bergurau, bahwa itu kata-kata yang betul, yang serius, maka lalu mereka berkata, ini ayatnya agak panjang, mungkin saya bacakan lalu terjemah dan tafsirnya kita bacakan besok 2 minggu lagi nanti Jumat sore insyaallah. Qalu da'lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalika fa'alu ma tu'marun. Qalu da'lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqihun launuha tasirrun nadhirin. Qalu da'lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatul la syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya, intinya saja bahwa lalu mereka masih bertanya lagi kepada Nabi Musa, bagaimana keadaan sapi yang harus disembelih itu? Nabi Musa menjawab bahwa itu tidak tua dan tidak muda, ya, la faridu wala bikr, di tengah-tengah antara tua dan muda. Maka mereka masih bertanya lagi, bagaimana warnanya? Ya, lalu dijawab bahwa itu adalah kuning, ya, faqih, kuning keemasan mungkin begitu, yang membuat orang yang melihatnya itu senang. Maka mereka masih tanya lagi, itu masih belum jelas. Maka lalu Nabi Musa menjawab, itu adalah sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk bekerja membajak tanah atau menyirami kebun, ya. Yang mulus, tidak ada belangnya sama sekali. Maka baru mereka mengatakan, inilah kami, bahwa kamu sudah menyampaikan kebenaran. Maka lalu mereka mencarinya dan menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak bisa melakukannya. Ini cerita di dalam Al-Quran. Nah, mungkin nyimpang sedikit, sampai sekarang orang Yahudi, terutama Ortodoks, itu tidak pernah mau menyebut nama Tuhannya. Jadi Tuhan dalam agama Yahudi itu hanya ditulis dengan 5 huruf, ya. Ya, ha, waw, wawu lagi, ha. Jadi dengan 5 huruf. Ya, oleh orang Yahudi tidak pernah dibaca. Ya, saya pernah ikut semacam tadarus begitu, ya, di sinagog di Hartford. Itu mereka setiap kali ketemu tulisan ya, ha, waw, ya, ha, membacanya adalah Adonai. Ya, baroh, ata, mestinya itu huruf itu 5 huruf itu mereka membacanya baroh, ata, Adonai. Ya, jadi tidak pernah dibaca itu. Kalau enggak dibaca hais, nama, sang nama. Ya. Kenapa? Pernah ada zaman Gus Dur dulu, itu ada dua orang rabai datang ke Jogja dalam suatu seminar. Lalu saya tanya, kenapa tidak mau membaca itu? Dia mengatakan, yang boleh, ya, kami boleh membaca kalau sudah ditemukan sapi yang seperti dikatakan ini, sapi puhai betina yang
kuning, yang tidak pernah dipakai untuk kerja dan seterusnya itu. Dan sampai sekarang sapi itu tidak pernah ketemu katanya begitu. Lalu kami tidak membacanya gitu. Nah, jadi ada cerita di kalangan mereka bahwa sapi itu belum ketemu dan sampai sekarang mereka tidak berani menyebut nama Tuhan. Yang oleh orang Kristen disebut dengan Yahweh atau Yehovah. Yehovah, Yahweh atau siapa, tapi oleh orang Yahudi sendiri, terutama yang ortodoks, tidak pernah disebut. Hanya disebut dengan Ha-ism atau disebut dengan Adonai, ya Tuhan kami. Gitu saja kita akhiri dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.